Halo sahabat petani, pada pembahasan kali ini akan sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya, di mana pada pembahasan sebelumnya admin membahas mengenai tanaman pertanian mahal yang cepat panen. Nah, untuk kali ini admin akan membahas tentang tanaman pertanian yang banyak merugikan petani. Jadi sebaiknya Anda waspada jika ingin menanam tanaman pertanian ini, jika kamu tidak mau rugi. Karena sudah cukup banyak petani yang menanam tanaman pertanian ini bukannya untung, tapi justru malah rugi, malah buntung. Bahkan untuk balik modal saja, peluangnya sangatlah minim. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengenal tanaman yang saya maksud ini. Tanaman ini sempat viral di beberapa tahun yang lalu. Selain karena perawatannya yang mudah, harganya pun juga cukup mahal. Tanaman perawatan mudah, harga mahal, tidak selamanya menguntungkan. Contohnya, tanaman yang akan kita bahas kali ini. Harganya mahal, potensi panennya besar, tapi banyak merugikan petani. Bahkan, saya sendiri juga pernah rugi puluhan juta gara-gara budidaya tanaman ini. Tapi, sebelum ke pembahasan, saya ingin memberitahu Anda bahwa maksud dan tujuan dari video ini dibuat adalah agar petani lebih cerdas dan lebih berhati-hati saat memilih tanaman yang akan dibudidayakan. Karena setiap tanaman memiliki untung ruginya masing-masing. Dan ada tanaman yang menguntungkan di daerah lain tapi justru merugikan di daerah kita. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi kita harus lebih teliti ketika memilih suatu usaha pertanian. Di video ini tidak ada maksud untuk menurunkan semangat petani, apalagi untuk menakut-nakuti petani. Selain untuk meningkatkan ketelitian petani, video ini juga untuk menguji adrenalin petani. Jika melihat video seperti ini saja petani sudah hilang semangat, apa jadinya jika mengalami gagal panen? Karena kenyataan di lapangan itu lebih menguji jika dibandingkan dengan video-video yang Anda lihat di sosial media. Sebagai petani harus tahan banting, gak boleh cengeng. Jangan karena hanya gagal panen sekali, lalu Anda sudah patah semangat. Ingat, setiap usaha itu ada untung ruginya masing-masing. Jadi saran admin, jika Anda petani maka ada baiknya sebelum membudidayakan suatu tanaman, Anda harus pahami dulu prospek tanaman tersebut untuk menghindari kerugian. Maka dari itu, simak video ini sampai selesai, agar Anda tidak selalu gagal dalam bertani. Karena tidak semua tanaman itu selalu menguntungkan. Kita langsung saja ke pembahasan. Tanaman mahal, perawatan mudah, tapi banyak merugikan petani yang dimaksud adalah tanaman porang. Iya, tanaman porang. Tanaman jenis herbal yang menghasilkan umbi serta bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter. Tanaman ini mulai banyak dikembangkan pada tahun 2019. Penyebab kerugian petani salah satunya adalah karena penjualannya yang sangat sulit. Saya sendiri pernah rugi hampir 100 juta akibat budidaya tanaman ini. Bahkan tetangga kebun saya kerugiannya mencapai 180 juta dan itu belum total keseluruhan seperti modal obat, olah tanah, perawatan, dan gaji penanaman. Saya sendiri sempat mengalami kerugian sebesar 75 juta dari lahan 1 hektar porang dan itu juga belum termasuk kerugian keseluruhan. Jika dikalkulasikan total kerugian saya adalah bibit porang siap tanam waktu itu per pohonnya dihargai 3.000. Dan saya menanam kurang lebih 25.000 pohon, berarti 75 juta. Biaya olah lahan, pupuk, obat, gaji pemborong, dan lain-lain. Waktu itu saya mengeluarkan sekitar 20 juta. Jadi total rugi keseluruhan mencapai 95 juta dari lahan 1 hektar. Saya rugi karena waktu 2021 kemarin pas masa panen tidak ada pembeli. Dan orang yang menjual bibit ke saya juga lost kontak. Kemarin, saya dan yang lainnya nekat menanam porang dalam jumlah besar, dikarenakan penjual bibit mengatakan siap menampung berapapun jumlah hasil panen dari petani. Selain jaminan kelancaran penjualan, harga yang dipasang juga cukup tinggi, yaitu 8.000 per kilogram hingga 10.000 per kilogram. Dan karena itulah banyak yang menanam dalam partai besar. Tapi setelah memasuki masa panen, orangnya malah menghilang. Dan kami cari pengepul lain sampai keluar daerah tapi nggak dapat. Giliran ada yang mau beli, harganya sangat memprihatinkan. Makanya tahun kemarin banyak petani yang stres gara-gara tanaman ini. Untungnya saya antisipasi dari sejak awal. Saya menanam porang dengan cara sistem tumpang sari dengan jahe gajah. Jadi walaupun saya rugi di tanaman porang, saya masih untung di tanaman jahe.
Dan kebetulan waktu itu ketemu harga mahal, sedangkan petani yang lain hanya fokus pada tanaman porang saja. Sehingga selama 2 tahun mereka nggak dapat penghasilan dari lahan pertanian, bahkan hanya mengeluarkan biaya besar, tapi tidak mendapatkan hasil sepeser pun. Jangankan untung, balik modal aja enggak. Kata mereka, budidaya porang bukannya bikin cepat kaya, malah bikin cepat miskin. Dari sini saya belajar bahwa tidak semua tanaman itu menguntungkan. Contohnya tanaman porang. Mungkin di daerah Anda, porang sangat menguntungkan dan harganya mahal, tapi tidak untuk di daerah lain. Dari sini saya juga belajar bahwa sebagai petani jangan hanya mengandalkan satu jenis tanaman, harus ada juga tanaman lain untuk antisipasi kerugian. Contohnya, tahun kemarin saya rugi budidaya porang, tapi saya nggak stres karena masih ada jahe yang saya harapkan. Dan alhamdulillah waktu panen pertama saya mendapatkan 11 ton jahe gajah dengan harga 15.000 per kilogram. Sedangkan waktu panen kedua saya mendapatkan 7 ton saja karena umbi porang sudah membesar sehingga menghambat perkembangan jahe. Jadi panen kedua hanya mendapatkan 7 ton dengan harga 13.000 per kilogram. Jadi total hasil panen jahe gajah keseluruhan mencapai 256 juta rupiah. Pada tanaman porang saya rugi 95 juta, tapi pada tanaman jahe saya untung 256 juta. Karena menggunakan bibit sendiri, jadi modal budidaya jahe tidak terlalu banyak, hanya sekitar 20 jutaan saja. Jadi saya mendapatkan keuntungan bersih 141 juta. Kalau saja tahun kemarin saya tidak tanam porang dengan cara sistem tumpang sari jahe, mungkin saya juga akan stres gara-gara budidaya porang. Jadi buat sahabat tani semua, jangan karena diiming-iming dengan harga mahal, lalu Anda nekat menanam suatu tanaman dalam jumlah besar tanpa menganalisa pemasarannya. Boleh saja menanam dalam partai besar, tapi jangan hanya mengandalkan satu jenis tanaman saja. Jika suatu saat Anda rugi, Anda masih punya harapan pada tanaman yang lainnya. Di sini saya tidak melarang Anda budidaya porang. Jika Anda ingin budidaya porang, silahkan. Asalkan sebelum menanam, Anda wajib analisa pasar terlebih dahulu. Kalau penjualan lancar, budidaya porang ini sangat menjanjikan. Karena di beberapa daerah, kendala utama budidaya porang adalah penjualannya yang sangat sulit. Dan itu juga lah yang menyebabkan saya beserta petani lainnya mengalami kerugian. Karena sudah tiba saatnya panen, tapi malah nggak ada pembeli.